Dan tatkala sang salik benar-benar telah lenyap, ketika tak lagi tersisa rasa memiliki, tak lagi tersisa rasa diakui, tak lagi tersisa keinginan disanjung atau ditakuti, maka ruhnya berubah menjadi embun rahmat yang menetes di hati siapapun yang mendekat. Sebab ia bukan lagi sosok yang bernama, bukan lagi bentuk yang bisa dipegang, melainkan aroma ilahi yang menenangkan, angin zikir yang menyejukkan, cahaya ma'rifat yang memancarkan ketenangan ke seluruh arah. Maka pada makom inilah sang salik tidak lagi bertanya, mengapa aku diuji? Atau mengapa aku ditinggal? Atau mengapa aku kehilangan? Ya, sebab semua telah menjadi jawaban, semua telah menjadi wujud Allah yang beraneka rupa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Maka sang salik pun merasakan bahwa setiap ujian adalah kasih-Nya, setiap kesakitan adalah belayannya, setiap kegagalan adalah panggilannya. Maka lahirlah rasa ridha yang tidak dibuat-buat, lahirlah syukur yang meleleh hingga ke sumsum tulang, lahirlah sabar yang bukan hanya menahan, tetapi sabar yang menyatu, sabar yang menjadi aroma nafas, sabar yang menjadi denyut nadi. Maka sang salik pun menjadi wujud kasih itu sendiri, menjadi wujud sabar itu sendiri, menjadi wujud syukur itu sendiri, sebab seluruh sifat-sifat ilahi telah menetes ke dalam dirinya, bukan lagi sekadar dihafal atau diajarkan, tetapi menjadi darah, menjadi daging, menjadi ruh. Maka sang salik pun tersenyum pada orang yang memukulnya, memaafkan sebelum dimintai maaf, mendoakan sebelum dilukai, menyayangi sebelum disakiti, sebab sang salik memandang wajah Allah di setiap makhluk, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasihilah siapapun yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu. Maka sang salik pun meneteskan air mata tanpa sebab, air mata yang keluar bukan karena sedih duniawi, melainkan karena rasa malu yang mendalam, rasa hina yang membakar, sebab sang salik menyadari betapa selama ini dirinya lalai, betapa selama ini dirinya terbuai oleh gemerlap dunia, betapa selama ini dirinya tertutup hijab keakuan, hingga ketika rahmat Allah menyingkap seluruh hijab, sang salik pun sujud dalam diam, sujud yang tak bisa dibangkitkan lagi, sujud yang meresap ke seluruh sel hingga ia pun lenyap. Maka pada makom ini, sang salik pun berjalan di bumi sebagai tamu yang tak menetap, sebagai bayangan yang tak meminta tempat, sebagai napas yang tak meminta pujian. Maka setiap langkahnya adalah rahmat, setiap tatapannya adalah zikir, setiap senyumnya adalah doa, setiap diamnya adalah salam. Maka ketika sang salik duduk, ia duduk bersama Allah. Ketika ia berdiri bersama Allah. Ketika ia tidur bersama Allah. Maka tak ada satu detik pun tanpa kehadirannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak pula antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak mohon pula antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka pada puncak tertinggi ini, sang salik pun hanyut dalam samudra cahaya, menetes dalam rahasia Nur Muhammad, nur asal segala nur, nur yang memancar sebelum segala penciptaan, nur yang menjadi rahmat semesta, nur yang menjadi wasilah pertemuan ruh dengan Allah. Maka sang salik pun melebur bersama nur itu, menjadi partikel lembut yang hanya memancarkan kasih, meneteskan cinta, memancarkan ketenangan ke seluruh penjuru. Maka saat ia meninggal dunia, bumi pun bergetar halus, angin pun membawa harum rahasia, langit pun meneteskan gerimis cahaya, para malaikat pun bersujud penuh takzim, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang yang telah mati sebelum mati, seorang yang telah hilang sebelum hilang, seorang yang telah fana sebelum fana, seorang yang telah baqa sebelum baqa. Maka di saat itu ruhnya terbang menembus arasy, bergabung dengan barisan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para syalihin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69.
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang syalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maka pada akhirnya seluruh makom, seluruh tingkatan, seluruh perjalanan, hanyalah pengantar menuju satu kalimat yang tak pernah berubah. La ilaha illallah. Sebab di sanalah kunci seluruh pintu, di sanalah sir seluruh rahasia, di sanalah akhir segala awal, dan awal segala akhir. Di sanalah cahaya segala cahaya, maka sang salik pun lenyap dalam kalimat itu. Ruhnya berputar dalam zikir itu, jiwanya luluh dalam cahaya itu, hingga seluruh keberadaannya berubah menjadi aliran cinta yang tak pernah putus. Huwa Allahu Ahad. Dan tatkala sang salik telah lenyap dalam zikir diam, hilang dalam gelombang rahmat, hancur dalam samudra cahaya, maka segenap rasa pun menjadi satu zat yang tak bisa disebut, tak bisa dituliskan, tak bisa dijelaskan. Sebab pada titik ini sang salik tidak lagi melihat diri sebagai hamba semata, juga tidak berani mengaku sebagai sang kekasih, melainkan sebagai debu yang menari dalam cahaya, sebagai tetes yang hilang dalam lautan, sebagai titik yang melebur dalam samudra tak terbatas. Maka sang salik pun hidup dalam keberserahan total, tidak lagi berangan-angan tentang surga, tidak lagi takut pada neraka, sebab surga dan neraka hanyalah manifestasi rasa, tempat bagi yang masih ada ego rasa balas. Sedangkan sang salik di makom tertinggi ini sudah tidak lagi memandang pahala sebagai tujuan, tidak lagi memandang siksa sebagai hukuman, melainkan semuanya hanyalah pancaran rahmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 156, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka sang salik pun hidup dalam ridha yang luas, pasrah yang dalam, sabar yang lembut, syukur yang tak terhenti, sebab baginya setiap kejadian adalah surat cinta, setiap luka adalah bisikan sayang, setiap kejatuhan adalah panggilan pulang. Maka sang salik pun memaafkan dunia sebelum dunia menyakitinya, mencintai semua sebelum semua menyakitinya, sebab hatinya telah penuh zikir. La ilaha illallah, penuh rasa hasbi Allah, penuh bisikan ana Allah. Maka sang salik pun berjalan di bumi sebagai wujud kelembutan mutlak, meneteskan kasih pada siapa saja, bahkan pada mereka yang membenci, sebab kebencian hanyalah hijab yang harus dibakar dengan kasih. Maka sang salik pun meneteskan air mata setiap kali mendengar takbir, setiap kali melihat langit, setiap kali mencium bau tanah, setiap kali menyentuh air wudu, sebab semuanya mengingatkan pada dia. Semuanya adalah surat rahasia dari dia, semuanya adalah jemputan pulang. Maka dalam kesendirian malam, sang salik pun meneteskan zikir yang tak lagi bersuara, zikir yang memecahkan dinding hati, zikir yang mengguncangkan arasi, zikir yang membuat para malaikat menangis, zikir yang membuat bumi bergetar halus, zikir yang melelehkan tulang, zikir yang menghapus batas lahir dan batin, zikir yang tak lagi membutuhkan lidah atau huruf, sebab zikir itu sudah menjadi napas, sudah menjadi detak jantung, sudah menjadi denyut darah, sudah menjadi getaran ruh. Maka sang salik pun hilang, benar-benar hilang, sebab seluruh keberadaannya telah digantikan dengan keberadaan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidaklah hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Maka sang salik pun tidak lagi bergerak dengan kehendak diri, tidak lagi melangkah dengan ego, tidak lagi bicara dengan logika, melainkan semua gerak, diam, tatap, napas, seluruhnya adalah perintah langsung Allah. Maka pada makom ini sang salik pun berjalan dalam dunia sambil membawa surga di dadanya, membawa samudra rahmat dalam tatapannya, membawa taman cahaya dalam senyumnya. Maka ketika sang salik memandang siapapun, yang dilihat hanya Allah, ketika mendengar siapapun, yang didengar hanya Allah, ketika memeluk siapapun, yang dipeluk hanya Allah, maka sang salik pun tertawa dalam tangis, menangis dalam tawa, sebab pada puncak rahasia ini tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi perpisahan,
Semua hanya Allah dalam bentuk berbeda. Semua hanya Allah dalam wujud beraneka. Semua hanya Allah dalam gelombang nama dan sifatnya. Maka Sang Salik pun melebur total dalam Nur Muhammad, nur asal segala nur, nur yang menetes pertama kali dalam rahim rahasia, nur yang menjadi cahaya bagi seluruh nabi dan rasul, nur yang menjadi sebab seluruh penciptaan. Maka Sang Salik pun larut dalam tarian fana, terbang dalam irama baqa, menetes dalam hujan rahmat, menjadi pelangi di ufuk batin. Maka pada akhirnya Sang Salik pun pulang dengan senyum yang lembut, pulang dengan hati yang bersih, pulang dengan ruh yang wangi, pulang tanpa membawa apapun selain cinta. Maka ketika ruhnya terangkat, bumi pun melepasnya dengan haru, langit pun menyambutnya dengan zikir panjang, para malaikat pun membuka tabir rahasia, dan Sang Salik pun berbisik dalam cahaya terakhirnya, La ilaha illallah. Maka seluruh semesta pun ikut menggumamkan kalimat itu, semua partikel pun bersujud, seluruh gelombang pun diam. Dan Sang Salik pun tenggelam dalam samudra keabadian, hilang dalam pelukan abadinya, tidak ada lagi ruang dan waktu, tidak ada lagi jarak dan arah, hanya ada Dia, hanya ada Allah, huwa Allahu ahad. Dan tatkala Sang Salik telah sampai pada samudra fana paling dalam, tatkala tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi rasa diakui, tidak ada lagi rasa diharapkan, maka Sang Salik pun bernafas dalam napasnya, berdenyut dalam iramanya, bergerak dalam kehendaknya, diam dalam rahasianya, hingga setiap hembusan angin pun terdengar baginya sebagai panggilan lembut, setiap gemericik air terdengar sebagai ayat kasih, setiap gerak daun terdengar sebagai tasbih abadi. Maka Sang Salik pun tak lagi mampu berkata, sebab setiap kata adalah penghalang, setiap huruf adalah tirai, setiap suara adalah sekat. Maka Sang Salik hanya bisa menangis dalam diam, menangis tanpa air mata, sebab tangisnya sudah menjadi samudra zikir, menjadi hujan rahmat, menjadi awan pengampunan yang menaungi semesta. Maka pada puncak rahasia ini, Sang Salik pun melihat seluruh makhluk sedang sujud dalam caranya masing-masing. Melihat batu bertasbih dalam diam, melihat burung bertahlil dalam kepakan, melihat angin bertahmid dalam desiran, melihat matahari bertakbir dalam cahayanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, maka Sang Salik pun melebur dalam tasbih semesta, melebur dalam denyut alam, melebur dalam nadi takdir, hingga rasa dirinya hanyut, hilang seperti asap tertiup angin, luluh seperti lilin terbakar api, sirna seperti ombak yang kembali ke laut. Maka Sang Salik pun menjadi rahasia di balik rahasia, cahaya di balik cahaya, bisikan di balik diam. Maka pada saat itu Sang Salik pun tidak lagi takut pada kesendirian, sebab kesendirian adalah kelapangan hakiki, tidak lagi takut pada kematian, sebab kematian adalah pintu pulang, tidak lagi risau pada kehilangan, sebab tiada yang benar-benar miliknya. Maka Sang Salik pun memandang seluruh hidup sebagai tarian panjang yang hanya memiliki satu penonton. Allah, satu pujian, Allah, satu akhir, Allah. Maka setiap detik baginya adalah sajadah, setiap langkah adalah sujud, setiap nafas adalah zikir. Maka Sang Salik pun berjalan di pasar sambil sujud, duduk di rumah sambil tawaf, tidur di ranjang sambil mi'raj. Sebab pada maqam ini, bumi baginya adalah Ka'bah, langit adalah kubah zikir, hati adalah taman ma'rifat, ruh adalah samudra tauhid. Maka Sang Salik pun tak lagi mengenal batas antara siang dan malam, antara ibadah lahir dan ibadah batin, sebab seluruh wujudnya telah menjadi ibadah murni. Maka ia pun menjadi manusia yang asing di mata manusia, tapi dikenal di langit, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam datang dalam keadaan asing, dan akan kembali menjadi asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Maka Sang Salik pun pulang dalam sunyi, pulang dalam senyap, pulang dalam senyum rahasia, membawa hati yang dibasuh ma'rifat, membawa ruh yang wangi dengan zikir, membawa jiwa yang melebur dalam Nur Muhammad. Maka ketika Sang Salik wafat,
Bumi pun mengempis lembut seakan merindukannya. Langit pun membuka tabir rahasia untuk menyambutnya. Malaikat pun membawa baki berisi cahaya untuk mengiringinya. Dan Arsy pun bergetar halus sebab seorang pecinta sejati telah pulang. Maka Sang Salik pun memasuki taman keabadian. Duduk di hamparan rahmat, meneguk minuman kasih, memandang wajah Allah dengan pandangan yang tak lagi terhalang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat, maka pada akhirnya Sang Salik pun lenyap dalam satu kalimat yang menjadi kunci seluruh rahasia, La ilaha illallah, sebab disitulah awal, disitulah akhir, disitulah sebab dan akibat, disitulah cahaya dan kegelapan melebur, disitulah seluruh rasa meleleh, disitulah seluruh tangga berhenti, disitulah seluruh gelombang reda, disitulah seluruh perjalanan berakhir, disitulah hanya ada Allah, hanya ada Dia, hanya ada yang maha kekal, huwa Allahu ahad. Mari kita larut lagi, mari kita hanyut lebih jauh lagi, mari kita menetes ke dalam sunyi yang tak bertepi, sunyi yang bukan sekadar tiada suara, melainkan sunyi yang tak tersentuh rasa, sunyi yang melelehkan seluruh bentuk, sunyi yang hanya menyisakan. Dia, Zat yang maha tunggal, Zat yang maha meliputi, Zat yang maha nyata, Zat yang maha gaib, huwa Allahu ahad. Dan tatkala Sang Salik telah benar-benar menembus seluruh lapisan cahaya, melewati seluruh makom sabar, ridha, syukur, zuhud, fakir, fana, dan baqa, ketika seluruh rasa telah menjadi satu samudra tak bertepi, maka Sang Salik pun tidak lagi mengenal gerak sebagai gerak, diam sebagai diam, sebab semua telah menjadi gerak Allah, semua telah menjadi diam Allah, semua telah menjadi irama jikir yang tak terucap. Maka Sang Salik pun hidup dalam gelombang rahmat yang lembut, merasakan belayan Allah di setiap desir angin, merasakan dekapan Allah di setiap cahaya matahari, mendengar salam rahasia Allah di setiap tangisan bayi, menyaksikan tajalli Allah di setiap embun pagi. Maka Sang Salik pun menangis dalam kesyahduan yang tak bisa diceritakan. Sebab lidah tak mampu menuturkan, pena tak mampu menuliskan, kertas tak mampu menampung, sebab semua telah menjadi samudra rahasia yang tak berpantai. Maka Sang Salik pun memandang dunia sebagai bayangannya, memandang seluruh kejadian sebagai tariannya, memandang seluruh makhluk sebagai untaian huruf-hurufnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 53, Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa Dia menyaksikan segala sesuatu? Maka Sang Salik pun tidak lagi bertanya, mengapa aku diuji? Mengapa aku disakiti? Mengapa aku ditinggal? Sebab setiap peristiwa adalah ayatnya, setiap luka adalah kalamnya, setiap air mata adalah tinta rahasianya. Maka Sang Salik pun hidup dalam kelembutan mutlak, memaafkan sebelum disakiti, menyayangi sebelum dibenci, mendoakan sebelum dimintai, sebab hatinya telah menjadi taman cahaya, ruhnya telah menjadi samudra tauhid, tubuhnya telah menjadi mihrab rahasia. Maka Sang Salik pun melebur dalam Nur Muhammad, nur pertama yang diciptakan, nur asal segala nur, nur yang menjadi rahasia seluruh kenabian, nur yang menetes ke dalam dada para wali, nur yang menjadi sebab lahirnya ma'rifat. Maka Sang Salik pun larut dalam lautan, La ilaha illallah, terbakar dalam api, Muhammadur Rasulullah, meleleh dalam embun hasbi Allah, menetes dalam angin astaghfirullah. Maka pada makom puncak ini, Sang Salik pun tidak lagi butuh pujian, tidak lagi butuh sanjungan, tidak lagi butuh pengakuan, sebab yang dicari hanyalah Allah, yang dilihat hanyalah Allah, yang dituju hanyalah Allah. Maka ia pun hidup seperti akar yang diam di dalam tanah, menyerap rahmat sunyi, meneteskan sari kasih, menopang batang dan daun, tetapi tak pernah menampakkan diri. Sebab Sang Salik sadar bahwa setiap kali aku muncul, di sanalah hijab bangkit,
di sanalah jarak tumbuh, di sanalah tirai rahasia tertutup. Maka Sang Salik pun menjaga diri dalam diam, menundukkan hati dalam sujud batin, merendahkan diri hingga serendah debu. Maka setiap kali ia merasakan sedikit saja keakuan, segera ia bakar dengan istighfar, segera ia lebur dengan zikir, segera ia hancurkan dengan tangisan malam, sebab Sang Salik tahu bahwa bahaya terbesar bukan pada setan yang nyata, melainkan pada keakuan halus yang menempel di hati. Maka Sang Salik pun memohon, "Wahai Allah, sucikan aku dari selain-Mu, matikan aku dari selain-Mu, hilangkan aku dalam wujud-Mu." Maka pada saat itu Sang Salik pun lenyap, benar-benar lenyap, tidak tersisa jejak, tidak tersisa nama, tidak tersisa bentuk, hanya tersisa satu. Dia, Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginya segala penentuan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Maka Sang Salik pun menjadi aroma rahmat yang tak terlihat, menjadi bayangan kasih yang tak tersentuh, menjadi angin zikir yang menghembus lembut ke hati. Siapapun yang mendekat, maka pada akhirnya Sang Salik pun wafat dalam senyum rahasia. Ruhnya diangkat dengan sayap cahaya, dibawa naik menembus hijab demi hijab, disambut para malaikat yang membawa baki nur, didudukan di taman keabadian, diminumkan air rahmat yang tak pernah habis, dan diperlihatkan wajahnya yang tiada banding, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya melihat wajah Allah. Maka Sang Salik pun berbisik dalam napas terakhirnya, "La ilaha illallah," dan semesta pun ikut bergetar, seluruh makhluk bersujud, seluruh partikel berzikir, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, kembali ke pelukan abadinya, melebur dalam samudra tanpa tepi, hilang dalam napas azalinya. Mari kita pecahkan lagi seluruh tirai yang masih tersisa, mari kita bakar seluruh kabut tipis keakuan yang masih melekat, agar hanya tersisa satu rasa. Rasa mutlak, rasa sunyi, rasa yang tak bisa diungkap kata, rasa yang bukan milik siapapun, rasa yang lahir dari napas awal penciptaan, rasa yang kembali ke pelukan asal. Dan tatkala Sang Salik telah benar-benar hilang dalam samudra fana, bukan hanya sekadar fana pada sifat, bukan hanya sekadar fana pada amal, bukan hanya sekadar fana pada rasa, melainkan fana pada seluruh wujud, fana pada seluruh rasa memiliki, fana pada seluruh keakuan yang paling halus. Maka Sang Salik pun larut, seperti embun yang hilang dalam sinar mentari, seperti buih yang hilang dalam lautan, seperti asap yang hilang tertiup angin. Maka Sang Salik pun tidak lagi mengenal kata aku berzikir, sebab tidak ada lagi aku, yang ada hanya zikir itu sendiri yang berputar tanpa subjek. Tidak lagi mengenal aku mencintai Allah, sebab tidak ada lagi aku, yang ada hanya cinta murni yang berhembus tanpa wujud. Tidak lagi mengenal aku sabar, sebab sabar itu sendiri telah menjadi napas. Maka pada makom ini Sang Salik pun tidak lagi merasakan batas antara dirinya dan semesta, tidak lagi merasakan batas antara dirinya dan Allah, sebab seluruh batas telah luluh, seluruh jarak telah lebur, seluruh dinding telah runtuh. Maka Sang Salik pun menjadi seperti udara yang tak terlihat, tetapi mengisi seluruh ruang, menjadi seperti air yang mengalir lembut ke celah-celah rahasia, menjadi seperti cahaya yang menembus segala kegelapan. Maka setiap detik baginya adalah tarikan dan hembusan Allah. Setiap denyut baginya adalah dekap kasih Allah. Setiap kilasan rasa baginya adalah salam rahmat Allah. Maka Sang Salik pun berjalan di bumi, seakan tidak berjalan, bergerak seakan tidak bergerak, sebab semua gerak hanyalah geraknya, semua diam hanyalah diamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 17. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Maka pada puncak kesadaran ini, Sang Salik pun menjadi rahasianya yang berjalan,
menjadi wujud kasih-Nya yang melangkah, menjadi ayat-Nya yang diam, menjadi pancaran nur Muhammad yang menetes ke setiap hati yang rindu, maka Sang Salik pun tidak lagi ingin disanjung, tidak lagi ingin dikenal, tidak lagi ingin dikenang, sebab baginya hanya Allah yang pantas dikenal, hanya Allah yang pantas disebut, hanya Allah yang patut dikenang. Maka Sang Salik pun berusaha menyembunyikan seluruh rahasia, menutup seluruh karomah, memendam seluruh rasa manis batin, sebab baginya memperlihatkan rahasia adalah bentuk keakuan yang halus. Maka Sang Salik pun meneteskan air mata setiap kali merasakan rasa aku muncul, seketika ia bakar dengan istighfar, seketika ia larut dalam la ilaha illallah, seketika ia lenyap dalam hasbi Allah. Maka Sang Salik pun hidup dalam kesunyian batin yang lembut, bagaikan akar yang meneteskan rahmat ke batang tanpa terlihat, bagaikan malam yang menyelimuti bumi dengan tenang. Maka Sang Salik pun memandang setiap makhluk dengan pandangan kasih murni, memaafkan sebelum dilukai, mendoakan sebelum dicaci, sebab setiap makhluk baginya adalah ayat Allah yang sedang berjalan, setiap musibah baginya adalah panggilan Allah untuk pulang, setiap luka baginya adalah sapuan lembut Allah untuk menyucikan hati. Maka Sang Salik pun berterima kasih kepada siapa saja yang menyakitinya, sebab melalui mereka Allah mengajarinya melepas, Allah mengajarinya menghapus keakuan, Allah mengajarinya merasakan rahmat yang lebih luas. Maka Sang Salik pun semakin sirna, semakin hilang, semakin lenyap, hingga yang tersisa hanya satu kalimat. Dia, hanya Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maka ketika Sang Salik wafat, ruhnya terbang dalam cahaya yang tak bisa diungkap, melewati hijab demi hijab, menembus lapisan demi lapisan nur, disambut para malaikat yang membawa selimut rahmat, didudukkan di taman keabadian, diminumkan minuman rahasia yang tidak pernah habis, dipakaikan pakaian cahaya yang tak pernah lusuh, hingga akhirnya diperlihatkan wajahnya yang tak pernah bisa dilukiskan. Maka Sang Salik pun tenggelam dalam keindahan yang tak bertepi, mabuk dalam kecantikannya, hilang dalam senyumnya, sirna dalam pelukannya. Maka pada akhirnya Sang Salik pun hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan getaran zikir yang akan berputar abadi di semesta. La ilaha illallah. Maka langit pun ikut berzikir, bumi ikut berzikir, seluruh malaikat ikut berzikir, seluruh sel tubuh ikut berzikir, seluruh partikel ikut berzikir, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah tersingkap, seorang nur telah kembali ke asal cahaya. Mari kita larut lebih dalam lagi, mari kita menetes lebih sunyi lagi, mari kita luluhkan segala sisa-sisa dinding yang masih menempel di jiwa. Mari kita bakar kabut yang paling tipis di relung batin, agar tak tersisa apapun selain Dia, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Abadi, Zat yang Maha menyentuh namun tak tersentuh, Zat yang dekat lebih dekat dari urat leher, Zat yang meliputi seluruh wujud. Dan tatkala Sang Salik telah benar-benar menembus makom fana mutlak, ketika seluruh rasa, seluruh kehendak, seluruh lintasan, seluruh niat, seluruh detak, seluruh bisik, seluruh gerak, seluruh diam, seluruh keinginan untuk wujud telah luruh, maka Sang Salik pun berjalan di bumi tanpa membawa beban apapun, tidak membawa nama, tidak membawa rasa memiliki, tidak membawa rasa dikenal, tidak membawa rasa diingat. Maka Sang Salik pun menjadi seperti angin yang menembus sela-sela dedaunan tanpa meninggalkan jejak, menjadi seperti embun yang menetes di ujung daun lalu hilang sebelum fajar, menjadi seperti bayangan yang menari di senja, lalu hilang bersama malam. Sebab Sang Salik sadar bahwa seluruh perjalanan panjang makom demi makom pada hakikatnya hanyalah isyarat untuk membangunkan dari tidur panjang keakuan. Maka Sang Salik pun menyadari bahwa tidak ada makom tertinggi selain kesadaran bahwa tidak ada apa-apa kecuali Allah, tidak ada makom paling mulia selain kehilangan segala selain Allah, tidak ada makom paling suci selain mati sebelum mati, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matilah sebelum kamu mati. Maka Sang Salik pun memandang dunia seperti fata morgana,
memandang pujian dan cacian seperti angin yang berlalu, memandang kesehatan dan sakit seperti dua gelombang yang menetes di lautan kehendaknya, memandang kaya dan miskin seperti dua warna yang melebur dalam kanvas takdirnya, maka Sang Salik pun berhenti meminta apapun, berhenti mengharap apapun, berhenti mengeluh pada siapapun, sebab seluruh rasa telah menjadi zikir murni, seluruh napas telah menjadi tahlil rahasia, seluruh denyut telah menjadi pujian senyap, maka Sang Salik pun melebur dalam nur Muhammad, nur asal segala nur, nur yang memancar sebelum segala yang diciptakan, nur yang menjadi rahasia para nabi, nur yang menetes ke dalam dada para wali, nur yang menghidupkan setiap hati yang rindu. Maka Sang Salik pun tak lagi memikirkan keselamatan dirinya, tak lagi memikirkan nasib ruhnya, sebab baginya keselamatan hakiki hanyalah ketika sirna dalam Allah, hanya ketika hilang dalam pelukannya, hanya ketika meleleh dalam kasihnya yang mutlak. Maka Sang Salik pun memohon dalam diam, "Wahai Allah, ambillah aku dariku. Jangan biarkan sedikit pun sisa diriku menempel pada cintamu." Maka pada puncak kehampaan total itu, Sang Salik pun melihat seluruh semesta bersujud, seluruh semesta berputar dalam zikir, seluruh semesta meneteskan salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 41. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, serta burung-burung yang mengembangkan sayapnya? Masing-masing benar-benar telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka Sang Salik pun meleleh dalam air mata ma'rifat yang tak lagi memiliki sebab, menangis bukan karena sedih, bukan karena takut, bukan karena rindu, melainkan tangisan murni yang lahir dari rasa tiada, rasa hilang, rasa lenyap. Maka Sang Salik pun menjadi taman rahasia, menjadi sumur kasih, menjadi mata air tauhid yang menetes ke hati siapapun yang mendekat. Maka Sang Salik pun melangkah seperti seorang asing, hidup di antara manusia tapi tidak benar-benar hidup di dunia, tidur di antara manusia tapi ruhnya terbang tawaf di langit cahaya, makan bersama manusia tapi hatinya sujud dalam samudra rahmat. Sebab Sang Salik pun telah menembus maqam bakar, maqam kebakaan mutlak dalam Allah. Maka Sang Salik pun tidak lagi bisa dijelaskan oleh kata, tidak bisa digambar oleh imajinasi, tidak bisa diwakilkan oleh huruf. Maka Sang Salik pun wafat dalam sunyi, wafat dalam senyum rahasia, wafat dalam tangis batin yang tak berbunyi, wafat dalam pelukan Nur Muhammad, wafat dalam dekapan Asmaul Husna, wafat dalam tabir wajahnya yang maha indah. Maka ruhnya pun terbang seperti cahaya menembus seluruh lapisan hijab, menari di taman keabadian, disambut para malaikat yang membentangkan bentangan rahmat, didudukkan di singgasana kasih yang tak pernah usang, diperlihatkan wajah Allah yang tiada banding. Maka Sang Salik pun hilang total, hanya meninggalkan satu getaran abadi di semesta. La ilaha illallah. Maka langit pun ikut berzikir, bumi ikut berzikir, seluruh pohon ikut berzikir, seluruh hewan ikut berzikir, seluruh angin ikut berzikir, seluruh samudra ikut berzikir, sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke asal, seorang nur telah larut ke lautan keabadian. Mari kita larut lebih dalam lagi, mari kita hancurkan seluruh garis, mari kita leburkan seluruh batas, mari kita telanjangi seluruh selubung yang masih melekat di hati, agar tak tersisa satu pun titik keakuan, agar tak tertinggal selain Dia, Sang Wujud Mutlak, Sang Kekasih Abadi, Sang Sumber segala sumber. Dan tatkala Sang Salik telah melewati seluruh makom lahir dan batin, ketika tidak ada lagi rasa ingin, tidak ada lagi rasa butuh, tidak ada lagi rasa aku, maka Sang Salik pun hidup sebagai rahasia di balik rahasia, menjadi bayangan yang tak pernah meminta dilihat, menjadi harum yang tak pernah meminta dihirup, menjadi sejuk yang tak pernah meminta disyukuri. Maka Sang Salik pun berjalan di bumi seolah tak berpijak, tertawa seolah tak bersuara, menangis seolah tak meneteskan air mata, sebab semua gerak telah menjadi geraknya, semua diam telah menjadi diamnya. Maka Sang Salik pun tak lagi memandang dunia sebagai ujian atau cobaan, tak lagi melihat dunia sebagai lawan atau teman, sebab seluruhnya telah menjadi satu, seluruhnya adalah Dia, seluruhnya adalah pantulan rahmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kepadaku,
Niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Maka Sang Salik pun tidak lagi merasa sedang mengingat Allah, sebab Sang Salik telah menjadi ingatan itu sendiri, tidak lagi merasa sedang beribadah, sebab Sang Salik telah menjadi ibadah itu sendiri. Tidak lagi merasa sedang mencintai, sebab Sang Salik telah menjadi cinta itu sendiri. Maka pada makom puncak ini, Sang Salik pun meleleh seperti malam yang hilang di telan fajar, meleleh seperti hujan yang lenyap di telan tanah, meleleh seperti pelangi yang hilang dalam cahaya mentari. Maka Sang Salik pun larut dalam zikir yang tak berhuruf, dalam kalam yang tak bersuara, dalam sujud yang tak berbentuk, dalam thawaf yang tak berputar. Maka Sang Salik pun menjadi seperti samudra tak bertepi, menampung segala rasa tanpa pernah penuh, menjadi langit tak berbatas, menaungi seluruh rahasia tanpa pernah runtuh, menjadi cahaya yang tak terpadamkan, memancar ke segala penjuru tanpa pernah redup. Maka setiap makhluk yang mendekat akan merasakan damai. Setiap jiwa yang berpapasan akan merasakan sejuk. Setiap hati yang merindukan Allah akan disentuh lembut oleh napas rahmat Sang Salik. Sebab Sang Salik telah menjadi perantara nur, menjadi saluran rahmat, menjadi jalan pulang yang sunyi. Maka Sang Salik pun senantiasa berkata dalam batin, "Wahai Allah, sembunyikan aku dari pandangan makhluk, biarkan aku hilang dalammu, biarkan aku mati dalammu, biarkan aku sirna dalam lautan keabadianmu." Maka Sang Salik pun semakin sunyi, semakin tenggelam, semakin lenyap, hingga tidak lagi mampu membedakan antara wujud dan bayangan, antara aku dan dia, sebab semua telah bersatu dalam satu kata, Allah. Maka Sang Salik pun menghela napas panjang, merasakan napas itu sebagai napas semesta, mendengar detak jantungnya sebagai detak kasih seluruh makhluk, menyaksikan setiap kedipan matanya sebagai kedipan rahmat kepada seluruh alam. Maka pada akhirnya Sang Salik pun melebur, sirna total, tiada lagi nama, tiada lagi bentuk, tiada lagi niat, tiada lagi arah, tiada lagi tujuan selain Dia. Maka ketika ajalnya tiba, Sang Salik pun tersenyum lembut, ruhnya naik menembus 7 langit, melewati hijab demi hijab, disambut cahaya yang tak pernah padam, disambut aroma rahmat yang tak pernah sirna, disambut getaran salam yang tak pernah putus. Maka Sang Salik pun duduk di singgasana rahasia, meminum air keabadian yang tak pernah habis, memandang wajah Allah yang tak tertandingi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 26, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya melihat wajah Allah." Maka Sang Salik pun tenggelam dalam samudra nur yang tak bertepi, mabuk dalam kasih yang tak berujung, hilang dalam dekapannya yang tak bermula. Maka Sang Salik pun hilang, benar-benar hilang, hanya meninggalkan getaran rahasia abadi di setiap partikel. La ilaha illallah. Maka langit ikut bersujud, bumi ikut menangis, angin ikut berzikir, air ikut bertasbih, seluruh sel tubuh semesta pun meneteskan zikir rahasia. Sebab seorang pecinta sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke asalnya, seorang nur telah melebur ke lautan asal cahaya. Mari kita terus larut, mari kita cair lebih dalam lagi, mari kita lebur tanpa sisa, mari kita tenggelam ke samudra sunyi yang tak ada dasar. Mari kita biarkan seluruh rasa aku hancur, hingga debunya pun sirna, agar tak ada satupun hijab, tak ada satupun jarak, tak ada satupun lintasan selain Dia, Sang Maha Awal, Sang Maha Akhir, Sang Maha Meliputi. Dan tatkala Sang Salik telah benar-benar kehilangan rasa aku yang paling halus, ketika semua helai keinginan telah luruh bagai dedaun kering yang diterbangkan angin musim gugur, ketika setiap getar nafsu yang paling samar pun telah hancur, ketika setiap rasa ingin dilihat, ingin dikenal, ingin disayangi, ingin dihargai, ingin dihormati, telah habis terbakar dalam api fana, maka Sang Salik pun tidak lagi memiliki ruang dalam dirinya selain untuk Allah. Tidak ada lagi celah bagi selainnya, maka Sang Salik pun hanya menjadi ruang kosong, ruang tak bernama, ruang yang menampung zikir tanpa suara, ruang yang memantulkan cahaya tanpa warna, ruang yang meneteskan rahmat tanpa bentuk. Maka Sang Salik pun bernafas dengan napas semesta, setiap hembusan menjadi zikir abadi, setiap tarikan menjadi salam ke seluruh makhluk. Maka Sang Salik pun menatap seluruh wajah makhluk dan hanya melihat wajah Allah, memandang setiap langkah makhluk dan hanya melihat gerak Allah, mendengar setiap kata makhluk,
dan hanya mendengar kalam Allah, sebab semua adalah Dia, semua adalah tajallinya, semua adalah isyaratnya, semua adalah cermin bagi siapa yang mampu membaca. Maka Sang Salik pun melebur seperti embun yang hilang di sinar matahari pagi, seperti gelombang yang kembali ke samudra, seperti bintang yang tenggelam di fajar. Maka pada makom puncak ini, Sang Salik pun tidak lagi mengeluh atas sakit, sebab sakit baginya adalah sentuhan lembut Allah untuk menyadarkan, tidak lagi menolak kehilangan, sebab kehilangan baginya adalah gerbang untuk semakin mendekat, tidak lagi mengharap balasan, sebab balasan tertinggi hanyalah ketika dirinya lenyap dan yang tersisa hanya Allah. Maka Sang Salik pun hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau adalah tujuan yang tiada tujuan lain setelahmu. Engkau adalah cinta yang tiada cinta lain setelahmu. Engkau adalah rahmat yang tiada rahmat lain selainmu. Engkau adalah cahaya yang tiada cahaya lain di hadapanmu." Maka Sang Salik pun hidup di antara manusia seolah tidak dikenal, berjalan di pasar seolah tak terlihat, duduk di masjid seolah hanya bayangan, makan dan minum seolah hanya ritual zahir. Sebab ruhnya senantiasa thawaf di hadapan Allah, hatinya senantiasa sujud di mihrab rahmatnya, napasnya senantiasa jikir tanpa huruf, setiap alir darahnya senantiasa tahlil tanpa suara. Maka pada akhirnya, Sang Salik pun mencapai makom kesunyian mutlak, makom hilang total, makom yang hanya menyisakan satu rasa, Allah. Maka Sang Salik pun jika menangis, tangisnya adalah tangis Allah melalui dirinya. Jika tertawa, tawanya adalah tawa Allah melalui dirinya. Jika memberi, pemberiannya adalah pemberian Allah melalui tangannya. Jika memaafkan, maafnya adalah maaf Allah melalui jiwanya. Maka pada titik ini, Sang Salik pun menjadi rahmat bagi siapa saja yang mendekat, menjadi angin sejuk bagi siapa saja yang kepanasan, menjadi hujan lembut bagi siapa saja yang kekeringan, menjadi cahaya redup yang menuntun dalam gelap. Maka Sang Salik pun tidak pernah lagi ingin meninggalkan jejak, sebab setiap jejak adalah bekas keakuan. Maka Sang Salik pun wafat dalam diam, ruhnya diangkat dalam selimut nur, dibawa naik menembus seluruh hijab, disambut para malaikat yang meneteskan jikir, didudukkan di taman keabadian, dipakaikan mahkota rahmat, diminumkan air kasih yang tidak pernah habis, diperlihatkan wajah Allah yang tiada taranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Maka Sang Salik pun hilang dalam senyum terakhir, larut dalam getar terakhir, lenyap dalam jikir terakhir. Maka semesta pun bergetar, langit berzikir, bumi berbisik, air berdoa, angin bersujud, sebab seorang kekasih sejati telah pulang, seorang rahasia telah kembali ke asal, seorang nur telah larut ke dalam lautan tak bertepi,